ini kami dari kelompok eksploitasi anak akan mempresentasikan PPT. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Agustina. Nama saya Kela Putri. Nama saya Isyafir Rahmadani. Nama saya Dinda Safitri. Nggak ada yang tahu. Nama saya Afifah Septiarino. Yang pertama, saya akan membacakan fenomena sosial. Fenomena sosial yang terlihat di sini adalah eksploitasi anak. Ini terjadi ketika anak-anak terpaksa ikut bekerja demi membantu perekonomian keluarganya. Mereka sering terlihat bekerja di jalan, di pasar, bahkan di tempat yang seharusnya bukan lingkungan mereka. Padahal di usia mereka, hal yang paling utama adalah bersekolah, belajar, dan menikmati masa kekanak-kanakannya. Situasi seperti ini jelas sudah melanggar hak-hak anak yang sebenarnya sudah dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi, fenomena ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga soal bagaimana kita menjaga masa depan anak dan perkembangan anak-anak. Di sini siapa sih pelakunya? Pelaku utama adalah orang tua atau keluarga yang menuntut anak ikut bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Lalu lingkungan masyarakat maupun orang yang mempekerjakan anak di bawah umur juga ikut terlibat. Kapan dan di mana sih terjadinya fenomena sosial tersebut? Fenomena pekerja anak banyak terjadi di daerah perkotaan maupun perdesaan, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Hal ini bisa berlangsung setiap hari, baik pagi maupun malam, karena anak yang seharusnya duduk di bangku sekolah justru bekerja di jalanan sebagai pengamen atau bahkan bekerja di pasar membantu orang tua. Selanjutnya adalah apa penyebab dari terjadinya eksploitasi anak. Yang pertama, kemiskinan yang menjerat keluarga. Orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya akhirnya meminta anak sebagai tenaga tambahan untuk mencari nafkah. Lalu yang kedua, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kasus eksploitasi anak. Meskipun undang-undang telah ditetapkan tentang larangan eksploitasi anak, tetapi dalam pengawasannya masih kurang, sehingga banyak orang tua yang tetap memperkerjakan anak sebagai tenaga untuk mencari nafkah tambahan. Lalu selanjutnya, kesadaran orang tua tentang hak anak yang kurang dan juga lemahnya pendidikan. Sebagian orang tua tidak memahami apa itu hak anak yang semestinya, yaitu mencari ilmu pengetahuan di sekolah, sehingga banyak orang tua yang memperkerjakan anaknya dengan cara menyuruh anaknya untuk berjualan di jalanan atau sampai bahkan tidur dan tinggal di jalanan. Selanjutnya, budaya pasrah di masyarakat. Kepasrahan orang tua dalam mencari nafkah membuat orang tua menelantarkan anaknya. Sebenarnya anaknya diharuskan untuk bersekolah, tetapi karena kepasrahan orang tua, akhirnya anaknya ikut mencari nafkah di jalanan. Apa dampak yang ditimbulkan dari eksploitasi anak ini? Jadi eksploitasi anak ini membawa banyak dampak yang serius bagi kehidupan mereka. Yang pertama, anak-anak kehilangan hak atas pendidikan dan juga masa depan yang lebih baik, di mana seorang anak yang seharusnya duduk di kelas belajar membaca atau berhitung, tetapi malah bekerja di jalanan. Setiap jam yang mereka habiskan untuk bekerja membuat mereka semakin tertinggal dengan proses belajar dan juga berkembang sesuai usia mereka. Nah, pada akhirnya banyak dari mereka yang putus sekolah karena tidak sanggup membagi waktu antara bekerja dan juga belajar. Yang kedua, kesehatan fisik dan mental mereka juga ikut terganggu. Anak-anak yang sering bekerja ini sering menghadapi tugas yang berat seperti mengangkat barang di pasar, lalu bekerja berjam-jam tanpa istirahat, lalu juga mereka mengalami lingkungan yang tidak aman seperti jalanan yang ramai oleh kendaraan. Nah, beban seperti itu jelas tidak sesuai dengan usia mereka dan juga kemampuan fisik mereka yang masih berkembang. Akibatnya mereka mudah lelah, cepat sakit, dan secara mental juga ikut terganggu karena tanggung jawab yang tidak sesuai dengan usia mereka. Nah, yang ketiga ini, eksploitasi anak ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang terus berulang. Karena sejak kecil mereka kan tidak
dapat menyelesaikan pendidikannya dan terus bekerja. Maka saat dewasa, mereka hanya bisa mendapatkan pekerjaan dengan upah yang rendah. Tanpa pendidikan, mereka sulit memperbaiki kondisi hidupnya. Kondisi inilah yang membuat mereka terus berada dalam kemiskinan, dan pada akhirnya anak-anak mereka juga berpotensi mengalami hal yang sama. Jadi, eksploitasi anak bukan hanya merugikan satu generasi, tetapi membuat kemiskinan terus berlanjut sampai generasi berikutnya jika terus dibiarkan. Lalu saya akan menjelaskan saran untuk mengatasi fenomena sosial tersebut. Yang pertama itu ada penegakan hukum, yaitu perlindungan hukum yang jelas seperti adanya undang-undang atau pasal yang berlaku bagi para pelaku, dan penerapan secara adil dapat memastikan anak terbebas dari eksploitasi serta mendapatkan kesempatan tumbuh secara layak bagi para korban. Lalu yang kedua itu melakukan edukasi, yaitu memberikan penyuluhan kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan untuk membantu mencegah anak terjebak dari pekerjaan di usia dini. Salah satunya seperti orang tua menyekolahkan para anak-anaknya. Lalu untuk saran untuk anak, itu anak didorong untuk menempuh pendidikan seperti sekolah, memahami hak-haknya sebagai pelajar maupun warga negara, serta berani melapor kepada orang tua, guru, atau pihak berwenang jika mendapatkan atau menghadapi eksploitasi agar masa depan mereka tetap terlindungi. Lalu ada saran untuk orang tua. Di sini peran orang tua ini sangat penting. Yang pertama karena ini dapat mencegah eksploitasi, yaitu dengan memberikan perhatian, kasih sayang, serta memastikan anak ini tumbuh di lingkungan aman dan nyaman. Di sini ada 3 foto. Yang pertama ada anak-anak yang menjual tisu di jalanan. Anak-anak ini menjadi pengamen di jalanan, lalu mendapatkan uang yang diberikan dari para pengendara mobil atau orang-orang di sekitarnya. Kembali bersama kami pemirsa, petugas pelayanan pengawasan dan pengendalian sosial atau P3S Kota Jakarta Barat menyelamatkan 3 orang bocah yang diduga menjadi korban eksploitasi. Ketiga bocah ini tidak hanya diminta mengamen namun juga mendapat kekerasan fisik 3 pria. NB bocah 5 tahun ini menangis kesakitan saat petugas memberikan obat atas luka di kakinya. NB merupakan salah satu dari 3 orang bocah yang ditelantarkan oleh orang dewasa. Ketiganya ditemukan anggota PPSU Kelurahan Roa Malaka saat mengemis di kolong layang non-tol Pasar Pagi Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat. Dari pengakuan ketiga bocah ini, mereka dibawa oleh 3 orang pria bertato dari kawasan Senen, Jakarta Pusat. Selama tinggal dengan ketiga pria tersebut, mereka dipaksa untuk mengemis, mengamen, dan mencuri hingga menghirup lem. Bocah ini juga kerap mendapatkan kekerasan fisik jika tidak menuruti perintah pelaku. Ketiga anak tersebut mengaku bahwa dia itu ada yang menyuruh. Mereka itu disuruh ngelem, merokok, untuk mencuri, mengemis, atau mengamen. Dari pengakuan Rido, dirinya mengaku kini sebatang kara. Jakarta Pusat. Untuk saat ini ketiganya masih menjalani rehabilitasi di Gedung Olahraga Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas juga masih melakukan penelusuran keberadaan orang tua ketiga bocah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.